Pernah dengar nggak soal ilmu gendam? Nah, kali ini kita bakal bongkar habis sebuah dokumen yang ngebahas tuntas soal praktek yang sering banget dianggap misterius ini. Kita akan lihat semuanya, mulai dari persiapan mental sampai ke teknik-teknik praktis di lapangan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan? Apakah mungkin cuma dengan keyakinan, sentuhan, dan mantra, pikiran orang lain bisa kita pengaruhi? Menurut dokumen yang kita pegang ini, jawabannya adalah bisa. Yuk, kita lihat gimana cara kerjanya menurut teks ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget buat kita ngerti konteksnya dulu. Menurut sumber ini, ilmu gendam itu bukan sesuatu yang bisa kamu pelajari gitu aja dari buku. Ada konsep yang namanya ijazah. Artinya, ilmunya itu harus diturunkan secara resmi dari seorang guru ke muridnya. Ini semacam legitimasi yang nunjukin kalau ini adalah sebuah tradisi. Sekarang kita masuk ke tahap pertama, dan ini yang paling krusial menurut dokumennya, persiapan mental. Jadi, sebelum ada aksi fisik apapun, semuanya itu dimulai dari dalam pikiran si praktisi sendiri. Ini kuncinya. Teks ini benar-benar menekankan kalau keraguan itu haram hukumnya. Kalau kamu ragu sedikit aja, katanya sih bakal gagal. Jadi, keberhasilan atau kegagalan itu total bergantung sama keyakinan mutlak dari orang yang melakukannya. Fondasinya adalah ya meyakinkan diri sendiri dulu. Terus, gimana caranya membangun keyakinan yang sebegitu kuatnya? Dokumen ini ngasih satu metode spesifik, namanya latihan cermin. Coba bayangin deh prosesnya. Kamu duduk santai di depan cermin, rileks, tatap mata kamu sendiri dalam-dalam, tahan, jangan berkedip. Terus kamu mulai ngomong ke diri sendiri, menanamkan sugesti-sugesti yang kuat selama beberapa menit. Dan coba lihat contoh sugesti yang dikasih. Perhatiin deh kata-katanya, kuat banget kan? Ini bukan sekedar afirmasi positif biasa loh, kayak semangat ya hari ini. Bukan, ini lebih kayak deklarasi kemampuan dan kekuasaan mutlak. Tujuannya ya buat membangun keyakinan yang gak bisa digoyahkan sama sekali. Oke, anggaplah persiapan mentalnya udah mantap nih. Sekarang kita pindah ke aplikasi praktisnya yang pertama, yang di dalam teks ini disebut secara spesifik sebagai gendam jalanan. Sesuai namanya ya, teknik ini emang dirancang buat situasi publik. Bisa di pasar, di jalanan, atau di tempat ramai lainnya. Dan targetnya, menurut dokumen ini, adalah orang asing, orang yang nggak kita kenal. Ini adalah bentuk paling dasar dan paling to the point yang dijelasin di sini. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Kita bedah langkah-langkahnya. Pertama, ada ritual kecilnya dulu. Baca mantra 3 kali, terus tiupin napas ke tangan. Habis itu, baru aksi fisiknya, tepuk pundak target. Tapi kuncinya itu ada di langkah keempat, yaitu pengalihan perhatian. Momen krusialnya itu pasti target udah rupa sama tepukan tadi dan fokus ke obrolan kita. Nah, disitulah katanya jendela pengaruhnya terbuka. Tapi tunggu dulu, praktek ini ternyata ada resikonya juga, atau setidaknya ada kemungkinan gagal. Makanya teks ini juga ngasih semacam protokol keamanan, panduan tentang apa yang harus dilakuin kalau targetnya nggak ngerespon sesuai harapan. Nah, kutipan ini nunjukin banget betapa pentingnya buat tahu kapan harus berhenti. Pesannya jelas banget, kalau targetnya ngelawan, sadar, atau cuek, jangan dipaksa. Instruksinya adalah cabut, langsung pergi dari situ secepatnya. Ini seolah-olah ngasih tahu kalau nggak semua orang bisa digendam, dan ada resikonya kalau kita nekat. Nah, sekarang kita ngomongin alat utamanya nih. Kalau sentuhan tadi adalah metodenya, mantra ini bisa dibilang energinya. Yuk kita intip beberapa contoh mantra yang disediain. Uniknya, dokumen ini tuh nggak maksain satu mantra wajib. Malah, ada beberapa pilihan, dan instruksinya itu intuitif banget. Praktisi disuruh milih mantra yang paling klik atau paling srek di hati. Ini nunjukin kalau ada elemen personal dalam memilih senjata spiritual ini. Mantra yang pertama ini kedengarannya religius banget ya. Frasa-frasanya tuh kayak kutipan dari kitab suci. Ini nunjukin salah satu akar dari praktek-praktek semacam ini yang seringkali bersinggungan dengan keyakinan agama. Nah, yang kedua ini beda lagi. Ada campuran bahasa yang lebih puitis dan mistis, kayak anak wayang Allah, tapi ditutup juga dengan kalimat yang religius. Ini kayak perpaduan antara kepercayaan lokal dengan elemen-elemen agama. Wah, kalau yang ketiga ini beda total. Nadanya jauh lebih tegas, lebih to the point, dan nuansanya lebih ke mistik Jawa kuno. Apalagi kalimat terakhirnya, menungso aku kang kuasa alam pikiranmu. Itu artinya kurang lebih, wahai manusia, akulah yang berkuasa atas alam pikiranmu. Keras banget kan? Ternyata ilmu ini nggak cuma buat di jalanan aja. Dokumen ini juga ngejelasin bentuk-bentuk gendam lain yang dirancang buat tujuan dan situasi yang beda-beda. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan cukup jelas.
Kita bisa lihat ada gendam jalanan buat pengala umum, terus ada gendam pelet yang fokusnya buat asmara, metodenya juga beda. Dan terakhir ada gendam bisnis, tujuannya buat bangun kepercayaan dengan cara yang jauh lebih halus. Kita dalamin dikit soal gendam pelet ini. Tujuannya spesifik banget, romansa. Metodenya bukan lagi tepuk pundak, tapi tatapan mata yang dilanjutin sama sentuhan. Dan yang menarik banget, di sini disebutin kalau teknik ini paling manjur ke orang yang kondisi emosionalnya lagi rapuh. Misalnya lagi sedih atau stres. Di sini kelihatan banget ada unsur pemahaman psikologis tentang kerentanan manusia. Terakhir, ada juga nih aplikasinya buat dunia profesional. Namanya gendam bisnis, dan ini digambarin sebagai bentuk yang paling halus. Tujuannya bukan buat bikin orang nggak sadar, tapi lebih ke menanamkan rasa percaya dan setuju secara subtil. Biasanya, katanya, lewat jabat tangan. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan yang lebih besar. Lepas dari kita percaya atau enggak, teks ini nunjukin sebuah sistem yang terstruktur loh. Ini bikin kita mikir, apa sih yang bisa kita pelajari dari sini tentang hubungan antara keyakinan, ritual, sama kekuatan sugesti dalam budaya kita? Nah, itu pertanyaan yang menarik buat kita renungin sama-sama.